Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat berdasarkan PSAK. Yang pertama, anggota kelompok kami itu Al-Fajri Khairul Ihsan, BP 18110073. Yang kedua, Martafika Fadilah, BP 19110003. Muhammad Hadi Kurnia, 19110012. Mayang Septia Mukti, BP 19110037. Dan saya sendiri, Rafki Ritya, BP 19110038. Baiklah, yang pertama akan mempresentasikan yaitu kepada Bang Al-Fajri, dipersilakan. Baiklah, saya akan presentasikan hasil dari diskusi kami. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengelola LAZ atau BAZ harus berdasarkan pada data yang merupakan hasil dari sistem akuntansi dan seperangkat prosedur yang secara keseluruhan disebut proses akuntansi. Ditinjau dari proses akuntansi, finalisasi pelaporan keuangan adalah keseluruhan kegiatan pembuatan laporan akuntansi yang diawali dari munculnya transaksi yang dilanjutkan dengan proses pencatatan, penggolongan, pengintisaran, dan diakhiri dengan proses penyusunan laporan keuangan. Penjelasan atau tafsiran mengenai ayat tersebut adalah pentingnya proses pencatatan atau transaksi muamalah yang terjadi serta tahapan atau tata cara yang mengatur keabsahan suatu transaksi, seperti diperlukannya kesaksian dari pihak lain di luar pihak-pihak yang bertransaksi. Banyak dari kalangan ahli keuangan syariah Islam menjadikan ayat ini sebagai salah satu yang melandasi ilmu accounting dari ilmu auditing. Ditinjau dari sudut proses akuntansi, terjadinya suatu transaksi, pencatatan transaksi, dan pelaporan memerlukan sebuah konsep atau kerangka dasar tata cara melakukan penyusunan dan pelaporan keuangan. Pentingnya konsep atau kerangka dasar merupakan suatu usaha agar menghasilkan standar serta aturan yang menyeluruh yang dibuat atas kesamaan sehingga dapat menambah kepercayaan daripada penggunaan laporan keuangan. Begitu juga agar dapat membandingkan di antara entitas syariah yang lain atau pada waktu yang berbeda dalam suatu entitas syariah. Para pemangku kepentingan, khususnya para pejabat yang terkait yang berada pada naungan Ikatan Akuntan Indonesia, berhasil membuat sebuah peraturan mengenai akuntansi, yaitu tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang disingkat dalam PSAK. Selain itu, berhasil menyusun sebuah pedoman bagi LAZ atau BAZ dalam menyusun laporan keuangannya menggunakan PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah. Pengguna laporan keuangan. Beberapa para pengguna terhadap laporan keuangan lembaga-lembaga zakat diantaranya adalah 1. Para muzaki dan pemberi sumbangan lainnya. 2. Para mustahik serta para penerima sumbangan lainnya. 3. Pengawas syariah. 4. Manajemen dan karyawan LAZ atau BAZ. 5. Instansi pemerintah dan seluruh pihak yang berkepentingannya. 6. Masyarakat pada umumnya serta kaum muslimin pada khususnya. Keseluruhannya adalah para pihak yang berkepentingan untuk laporan LAZ atau BAZ yang memerlukan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa informasi yang berbeda. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya lanjutkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bang Fajri. Materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Martafika. Kepada Martafika, dipersilakan.
Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Yang pertama yaitu membangkitkan atau memotivasi kesadaran LAZ atau BAZ terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan atau aktivitas. Yang kedua yaitu kepatuhan lembaga-lembaga zakat terhadap nilai-nilai syariah, serta pemberian informasi mengenai keseluruhan transaksi akuntansi, mulai dari pencatatan aset, kewajiban, penerimaan, bahkan pada penggunaan dananya. Yang ketiga yaitu sebagai bahan evaluasi terhadap pemenuhan tanggung jawab lembaga-lembaga zakat terhadap kepercayaan dalam mengelola menggunakan dana, bahkan sampai pada tahap investasinya serta keuntungan dari investasinya. Yang keempat yaitu manajemen pengelolaan dalam pembagian zakat infak, sedekah, dan wakaf. Yang kelima yaitu menilai jenis pelayanan yang diberikan LAZ atau BAZ serta kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan tersebut. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan tersebut disusun sebagai upaya pemenuhan kebutuhan bagi semua yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Akan tetapi penyusunan laporan keuangan mustahil menyajikan seluruhnya aspek yang diperlukan oleh para pihak berkepentingan sebagai bahan dalam pengambilan keputusannya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ciri agar dapat berguna untuk semuanya, laporan keuangan dalam penyusunannya memberikan informasi keuangan dan ciri khasnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, yang keempat dapat diperbandingkan. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Maksudnya adalah kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan agar segera untuk dipahami oleh pengguna menjadi bagian penting dalam penyajian informasinya. Dalam artian bahwa para pengguna diartikan memiliki kemampuan yang baik dalam aktivitas yang berkaitan dengan keuangan, serta keinginan untuk menggali keingintahuan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu relevan. Maksudnya adalah kebutuhan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan, maka harus disajikan informasi yang relevan agar bermanfaat. Yang ketiga yaitu keandalan. Keandalan sendiri merupakan hal yang sangat penting dari informasi penyusunan laporan keuangan. Dalam artian bahwa seluruh informasinya adalah informasi yang tidak ada penyisatannya, kesalahan material, dan dapat diandalkan pengguna sebagai penyaji yang jujur dari apa yang semestinya disajikan. Selanjutnya dapat diperbandingkan. Dapat diperbandingkan ini maksudnya informasi akuntansi keuangan yang dapat dibandingkan memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam kinerja entitas dari waktu ke waktu, mengaitkannya dengan kinerja entitas lain. Oleh karena itu, kegunaan informasi akuntansi dapat ditingkatkan dengan menggunakan pengukuran atau metode pengungkapan seluruh atau kejadian serupa. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Marta Tika. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mayang Setyamukti. Pada Mayang, persilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Materi selanjutnya ialah peraturan tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Pendekatan metode deskriptif dalam implementasi PSAK nomor 109 menggambarkan beberapa pokok bahasan yang diatur di dalamnya. Di antaranya ialah yang pertama, pada peraturan standar akuntansi bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah.
Definisi dari transaksi merupakan suatu kejadian yang dapat merubah posisi keuangan perusahaan atau lembaga yang bermakna bahwa kejadian atau situasi tersebut menyebabkan bergantinya aktiva atau aset, hutang atau kewajiban, serta modal atau sumber dana. Dengan demikian, PSAK nomor 109 terbatas pada pengaturan transaksi yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari transaksi yang terjadi. Selanjutnya, yang kedua, beberapa indikator laporan keuangan AMIL yang lengkap di antara lain ialah yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua, laporan perubahan dana, yang ketiga, laporan perubahan aset kelolaan, yang keempat, laporan arus kas, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, AMIL wajib menerapkan PSAK nomor 109. AMIL yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. PSAK nomor 109 ini wajib diterapkan oleh AMIL yang mendapati izin dari regulator. AMIL yang tidak memiliki izin dari regulator dapat menerapkan PSAK nomor 109 ini. Yang keempat, PSAK nomor 109 tidak untuk digunakan pada lembaga-lembaga syariah yang pekerjaan intinya bukan sebagai organisasi pengelola zakat. PSAK nomor 109 tidak berlaku bagi entitas syariah yang menerima dan mengacu kepada PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Yang kelima ialah nilai wajar atas penerimaan zakat berupa aset non-kas. Penerimaan zakat ini diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Aset non-kas diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar nilai wajar dengan menggunakan harga pasar. Nilai wajar adalah jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar dalam PSAK nomor 22. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang relevan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Maya Septiamukti. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Adi Kurnia. Kepada Muhammad Adi Kurnia dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang peraturan tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Yang keenam itu penyaluran zakat antara lain ialah yang pertama, para penerima zakat yaitu mustahik dan amil diakui sebagai pengurang dari dana zakat sebanyak yang diberikan kalau dalam bentuk cash dan sejumlah tercatat jika hanya berbentuk harta non-kas. Yang kedua, penyaluran dana zakat kepada yang menerimanya kepada non-amil apabila telah diterima oleh non-amil tersebut, maka penyalurannya melewati amil lain akan tetapi belum didapat oleh penerima non-amil, maka belum sampai pada zakat itu telah diberikan. Yang ketiga, dana zakat yang diserahkan kepada mustahik non-amil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil belum diakui sebagai penyaluran zakat. Yang keempat, dana zakat yang disalurkan dalam bentuk peluruhan aset tetap atau aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. Penyaluran zakat secara bertahap penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak yang lain dikenakan amil. Yang ketujuh, optimalisasi aset infak dan sedekah. Aset infak dan sedekah selama belum disalurkan itu bisa digunakan dalam periodisasi tertentu agar mendapatkan margin. Penghasilan dari penggunaan dana tersebut pada tambahan infak dan sedekah. Yang kedelapan, pelaporan keuangan. Pelaporan posisi keuangan dibuat oleh amil dilakukan secara berbeda antara dana zakat, infak dan sedekah, dan dana amil lainnya. Yang kesembilan,
tanggal efektif pemberlakuan PSAK nomor 19. PSAK nomor 109 berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Selanjutnya itu kondisi umum, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah oleh LAZ atau BAZ saat ini. Yang pertama, hanya melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas pada periode laporan. Yang kedua, belum mencatat penerimaan dan penyaluran non-kas sebagai bagian dari laporan keuangan. Yang ketiga, belum semua menampilkan keputusan penyaluran zakat dan infak atau sedekah. Yang keempat, belum semua mempunyai atau menampilkan rencana program kerja yang akan dilaksanakan. Yang kelima, belum semua lembaga zakat menyusun secara rinci yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya itu kelemahan dari kondisi tersebut. Yang pertama, karena yang dilaporkan hanya penerima dan pengeluaran kas, maka pembelian atau penerimaan sumbangan aset atau aktiva tetap tidak tercatat. Dan seandainya tercatat umumnya sebatas sebagai daftar inventaris atau aset, belum sebagai bagian dari laporan posisi keuangan. Hal ini rawan disalahgunakan. Yang kedua, transaksi penerimaan dan penyaluran berupa aset non-kas umumnya tidak dicatat dalam laporan keuangan. Yang ketiga, karena metode dan kebijakan penyusunan laporan keuangan berbeda, maka tidak bisa dibandingkan kinerja antara LAZ atau BAZ, sehingga ada masalah pada saat akan mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas suatu LAZ atau BAZ. Dan yang terakhir, tidak bisa dibuat analisa perbandingan antara budget dengan realisasi untuk mengetahui keberhasilan suatu program. Baiklah, sekian dari materi saya kembalikan pada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu cara atau metode penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Yang pertama, yaitu menyusun kebijakan akuntansi. Secara umum, kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh suatu satuan harus bisa menggambarkan pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Beberapa contoh kebijakan akuntansi untuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pembagian ZIS seperti menentukan skala prioritas, penyaluran ZIS, dan alokasi untuk asnaf selain amil. Yang kedua, cara memutuskan total jumlah yang digunakan untuk penerimaan ZIS berupa aset non-kas. Yang ketiga, kebijakan penggunaan dana ZIS dalam bentuk aset kelolaan. Yang keempat, kebijakan pendayagunaan dana infak atau sedekah yang belum tersalurkan. Dan yang kelima adalah kebijakan penggunaan dana non-halal. Yang kedua itu penetapan neraca awal. Bagi lembaga LAZ atau BAZ yang belum pernah menyusun laporan keuangan, langkah pertama untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi adalah menetapkan neraca awal. Idealnya dalam menetapkan neraca awal harus dilakukan oleh lembaga profesional yang independen atau lembaga apresial untuk melakukan penilaian atas harta, kewajiban, dan saldo dana LAZ dan BAZ. Namun jika ada kendala keterbatasan biaya dan waktu, serta dengan pertimbangan LAZ dan BAZ mempunyai kemampuan sendiri untuk menetapkan neraca awal, maka neraca awal sebaiknya dibuat sendiri oleh LAZ atau BAZ. Yang ketiga itu penyiapan kode akun atau bagan akun. Langkah berikut yang perlu segera disiapkan adalah menyiapkan kode akun atau bagan akun yang dirancang mengacu pada PSAK nomor 19 untuk mempermudah pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, kode pertanggungjawaban. Dilakukan untuk menuliskan tempat kejadian transaksi. Setiap unit dalam organisasi pengelola zakat dapat terlibat dalam berbagai transaksi. Maka setiap unit tersebut merupakan tempat terjadinya transaksi. Kode akun
Digunakan untuk keperluan pencatatan dan pelaporan informasi, umumnya dikelompokkan dalam rekening neraca atau akun permanen dalam rekening sementara. Kesimpulannya adalah, dengan telah disiapkannya kebijakan akuntansi, kode akun, neraca awal, dan berpedoman pada PSAK 109, serta para pengelola yang kompeten, maka lembaga amil zakat atau badan amil zakat dapat memulai menyusun dan menyajikan laporan keuangan lembaga amil zakat atau badan amil zakat sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Apabila dari teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan.